Selamat pagi Pak Edi, perkenalkan saya Keja Priscilia Santoso dengan NIM 073002400021 dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan. Memasuki latar belakang permasalahan, dapat kita ketahui bersama bahwa industri pertambangan memegang peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian global maupun nasional sebagai penyedia utama bahan baku energi dan mineral. Namun, di sisi lain, aktivitas ekstraksi sumber daya alam dalam skala besar ini secara inheren merubah tatanan lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, tantangan terbesar sektor pertambangan saat ini adalah bagaimana kita mampu menyelaraskan target produksi industri dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan tantangan tersebut, fokus pembahasan dalam presentasi ini dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama, yaitu menganalisis dampak operasional pertambangan terhadap komponen fisik dan kimia, khususnya tanah, air, dan udara. Yang kedua, yaitu mengevaluasi tingkat kerusakan ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan. Dan yang ketiga, yaitu merumuskan strategi mitigasi berbasis kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice guna untuk mendukung keberlanjutan lingkungannya. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dampak fisik dan kimia lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional pertambangan. Dampak fisik yang pertama dan paling terlihat adalah kerusakan tanah. Proses pembukaan lahan dan pengepasan tanah penutup overburden menyebabkan hilangnya lapisan tanah pucuk atau topsoil yang kaya akan unsur hara. Hal ini akan merusak struktur mekanis tanah secara permanen, memicu laju erosi permukaan yang sangat tinggi, serta menghilangkan kemampuan alami tanah untuk menopang vegetasi asli di area tersebut. Selain kerusakan tanah, masalah lingkungan yang paling krusial pada pertambangan batu bara dan mineral adalah terbentuknya air asam tambang atau AAT. Secara ilmiah, proses terbentuknya AAT ini terjadi akibat adanya paparan batuan sulfida terhadap oksigen dan air limpasan hujan. Reaksi kimia ini menghasilkan air dengan tingkat keasaman atau pH yang sangat rendah serta membawa kandungan logam berat yang tinggi sehingga dapat mencemari badan air dan mengancam hidrologi di sekitar wilayah konsensi. Komponen fisik kimia yang ketiga yang terdampak adalah kualitas udaranya. Aktivitas penambangan ini akan menimbulkan pencemaran udara yang bersumber dari dua hal utama. Yang pertama yaitu debu operasional akibat mobilisasi alat berat dan juga aktivitas penggalian di sepanjang jalan angkut. Yang kedua yaitu gas emisi buang seperti gas CO, gas NOx, dan juga gas SOx dari mesin diesel kendaraan tambang. Dampak akumulatif dari penurunan kualitas udara ini akan beresiko menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, khususnya penyakit ISPA, baik bagi para pekerja tambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang. Selanjutnya, kita beralih pada dampak terhadap komponen biologi atau keanekaragaman hayati yang terjadi. Nah, pembersihan vegetasi secara luas di awal tahapan tambang itu mengakibatkan fragmentasi habitat satwa liar yang sangat parah, di mana koridor alami mereka dapat terputus sehingga membatasi ruang gerak dan juga perkembangbiakan satwanya. Akibatnya, spesies flora dan fauna lokal dapat kehilangan tempat tinggal serta sumber makanan secara mendadak, yang akan memicu resiko kepunahan bagi makhluk hidup endemik. Oleh karena itu, upaya lokalisasi penyelamatan satwa dan perlindungan sisa ekonomi alami harus menjadi agenda prioritas perusahaan. Untuk menanggulangi berbagai kerusakan tersebut, bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi dan juga penerapan good mining practice. Upaya mitigasi dan juga pemulihan lahan pasca tambang wajib dilakukan secara bertahap atau melalui metode concurrent reclamation. Langkah pertamanya adalah penataan lahan, yaitu dengan mengembalikan profil lereng agar stabil dan juga menebarkan kembali lapisan topsoil yang sebelumnya disimpan.
Setelah lahan tertata, dilakukan program revegetasi dengan menanam tanaman perintis atau cover crops untuk memperbaiki struktur tanah yang kemudian diikuti dengan penanaman spesies lokal. Melalui tahapan yang tersistematis ini, fungsi ekologis hutan dapat dikembalikan secara permanen. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini, dapat dirangkum 3 poin utama. Yang pertama adalah kegiatan pertambangan memberikan dampak nyata berupa penurunan kualitas fisik tanah, pencemaran air akibat air asam tambang, serta penurunan mutu udara akibat debu operasional. Lalu yang kedua, yaitu kerusakan keanekaragaman hayati terjadi secara langsung melalui hilangnya vegetasi asli dan fragmentasi habitat alami satwa liar. Yang ketiga, namun implementasi kaedah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice itu seperti pengelolaan air tambang dan reklamasi yang ketat dapat terbukti dapat mampu menekan tingkat kerusakan lingkungan secara signifikan dan juga terukur. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang saya rekomendasikan demi perbaikan kegiatan operasional tambang ke depannya. Yang pertama adalah digitalisasi, di mana perusahaan disarankan untuk menerapkan sistem pemantauan kualitas air dan udara yang berbasis digital agar pengawasan baku mutu lingkungan dapat berjalan secara real time. Kemudian yang kedua adalah spesialis lokal, di mana penguatan program revegetasi harus lebih difokuskan pada penggunaan flora endemik atau spesies pohon lokal untuk mempercepat pemulihan ekosistem hutan asli. Lalu yang ketiga, yaitu pengawasan. Diperlukan peningkatan pengawasan berkala dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kepatuhan penuh pemegang izin tambang terhadap dokumen AMDAL. Seluruh data dan teori yang disajikan dalam materi presentasi ini disusun berdasarkan referensi yang tercantum di daftar pustaka berikut ini. Demikian pemaparan presentasi dari saya mengenai dampak kegiatan operasional pertambangan untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan pertambangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.